di sini Mirani ingin menjelaskan manajemen pre-post ABG. Sebelumnya yang dimana tujuan untuk ibu mengetahui apa itu pre-post ABG itu seperti apa, bagaimana operasi CABG itu seperti apa, dengan membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia ya bu? Baik ibu, kita langsung aja menjelaskan tentang pre-post ABG tersebut. Apakah ibu tahu sebelumnya tentang CABG ibu? Belum tahu ya bu? Yaitu CABG adalah transplantasi bypass jantung koroner atau CABG, yaitu tentang prosedur pembedahan ibu untuk memindahkan jalur di arteri koroner atau jantung, yang dimana guna untuk memulihkan aliran darah normal ke otot jantung. Prosedur ini umumnya dikenal sebagai operasi bypass jantung. Nah selanjutnya ini gambar jantung ya bu. Nah selanjutnya bagaimana sih manajemen dari pre-ABG? Yang pertama kita evaluasi klinis, yaitu kita bisa pemeriksaan fisik secara menyeluruh kepada pasien yang akan di bypass atau dioperasi CABG tadi. Yang kedua, evaluasi riwayat medis dan pengobatan yang sedang dijalani. Kita lihat dulu apakah dia ada riwayat medis yang bagaimana agar tidak terhambat proses pembedahan CABG tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian fungsi jantung melalui EKG atau perekaman jantung dan koroner atau tes stres jantung. Nah selanjutnya ada dua pemeriksaan lab atau laboratorium. Yang pertama kita tes dulu bu, tes darah lengkap, yang dimana fungsinya untuk kita lihat apakah ginjal ataupun elektrolit dan koagulasinya mengalami pembedaan atau tidak. Yang kedua yaitu pemeriksaan kadar gula darah dan HbA1c untuk pasien diabetes. HbA1c itu ibu pemeriksaan untuk kita lihat apakah dia mempunyai penyakit hepatitis atau tidak. Nah selanjutnya itu nomor 3 yaitu optimalisasi kondisi medis, yang dimana kita kontrol ibu tekanan darah pasien tersebut dengan gangguan lipid. Yang kedua, penghentian menggunakan obat antikoagulan atau antipiretik tertentu sesuai dengan dokter untuk mengurangi resiko pendarahan selama operasi. Jadi pas di operasi tersebut dokter menyarankan untuk kita memberhentikan obat jantung ibu, jadi biar untuk menghindari resiko selama operasi. Selanjutnya yang keempat yaitu kita mengedukasi kepada pasien. Bagaimana kita mengedukasi ke pasien? Yang pertama yaitu kita memberikan informasi tentang prosedur operasi, risiko dan manfaatnya seperti apa. Yang kedua yaitu mengarahkan mengenai apa yang diharapkan sebelum dan sesudah dioperasi. Jadi kita jelaskan dulu bagaimana tentang resiko setelah dioperasi dan manfaatnya setelah operasi itu seperti apa. Yang keempat yaitu pengarahan mengenai apa yang diharapkan sebelum sudah operasi. Terus yang kelima, konseling psikologis bila diperlukan untuk mengurangi kecemasan dan stres. Jadi jika pasien stres, kita bisa menghubungi pihak psikologis untuk konseling terhadap stresnya tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen post CABG. Nah yang pertama kita memonitoring bu intensif, yaitu pemantauan di unit perawatan intensif atau ICU segera setelah operasi untuk memantau fungsi jantung, tekanan darah dan pernapasan. Jadi pas sudah dioperasi kita taruh pasien di ICU agar kita tahu bagaimana setelah operasi tersebut kita pantau di ruangan ICU. Yang kedua yaitu pemasangan kateter dan monitoring invasif seperti arteri radial untuk tekanan darah invasif. Nah yang kedua yaitu kontrol nyeri, yaitu pemberian analgesik untuk mengontrol nyeri pasca operasi. Jadi kita memberikan obat kepada pasien agar nyerinya berkurang. Yang ketiga yaitu penggunaan teknik manajemen nyeri dan farmakologi seperti relaksasi dan terapi fisik. Nah biasanya terapi dan farmakologi ini yang kita lakukan yaitu terapi napas dalam ibu, tapi tergantung dengan nyerinya seberapa hebat pada pasien tersebut. Yang ketiga yaitu pemantauan komplikasi. Nah di sini kita mengawasi tanda-tanda infeksi dan luka operasi. Jadi kita lihat apakah ada infeksi, apakah ada
tanda-tanda yang ada luka di operasi tersebut kita lihat. Terus yang kedua, memantau reaksi penolakan tubuh atau autoimun. Yang ketiga, memantau fungsi ginjal dan tanda-tanda gagal jantung atau komplikasi paru-paru seperti efusi pleural atau open pneumonia. Yang keempat, rehabilitasi jantung, yaitu kita mengajarkan program pemulihan fisik secara bertahap. Jadi di sini kita latihan fisik Bu, latihan seperti kayak olahraga ringan. Yang kedua yaitu latihan fisik dengan diawasi oleh tenaga medis untuk meningkatkan stamina dan kekuatan jantung. Jadi waktu saat kita rehabilitasi ini kita diawasi oleh tenaga medis. Selanjutnya itu nomor 5, pengelolaan obat, yaitu pemberian obat antiplatelet seperti aspirin untuk mencegah trombosis pada graf. Terus penggunaan beta blocker, ACE inhibitors atau statin sesuai kebutuhan pasien untuk mengontrol faktor risiko kardiovaskular tersebut. Yang keenam yaitu edukasi dan follow up, yang dimana kita mengedukasi lagi pasien ibu mengenai modifikasi gaya hidup, terus bagaimana dietnya, terus bagaimana rendah lemaknya, terus bagaimana berhenti merokok dan aktivitas fisik rutin. Jadi kita bilang kepada pasien tersebut untuk berhenti merokok, untuk menjalankan aktivitas fisik secara bergantian atau rutin. Terus makanan juga dilihat. Nah, terus jadwal kontrol rutin dengan kardiolog untuk memantau kondisi jantung dan fungsi graf. Jadi setelah kita selesai operasi tadi, kita jadwal kontrolnya harus rutin Bu, biar kita lihat bagaimana fungsi jari jantung tersebut, apakah dia normal atau tidak, atau setelah dilakukan operasi tadi. Nah, baik Ibu, di situ penjelasan dari Mirani. Bagaimana, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik, untuk lebih jelasnya Mirani ingin evaluasi kepada Ibu tentang CABG tadi. Nah, Ibu tahu nggak tadi apa pengertian CABG tadi, Ibu? Prosedur bedah untuk meningkatkan dalam di area kronologi jantung. Ya, betul. Jadi Ibu tadi sudah mengertikan tadi pengertian dari CABG tersebut apa. Jadi jika ada keluarga terdekat Ibu atau tetangga Ibu atau kerabat yang lainnya yang mengalami atau operasi CABG tadi, Ibu bisa memberikan informasi tersebut ya Bu kepada keluarga atau kerabat Ibu. Jadi cukup sekian Ibu dari Mirani. Terima kasih atas waktunya Ibu.